Halo, trader. Perkenalkan, nama saya adalah Vero. Saya trading forex itu sudah 7 tahun. Dan di komunitas saya dikenal sebagai Vero Gold karena memang saya khusus trading hanya di pair SAU USD aja. Saya nggak banyak pair. Ya, karena dari gold aja bisa cuan, ngapain harus banyak pair? Oke. Saya di channel ini ingin sharing buat temen-temen trader Nusantara yang ada di Indonesia agar temen-temen semakin banyak yang melihat trading itu sesuatu yang worth it untuk temen-temen perjuangkan, temen-temen betul-betul pahami. Karena trading forex itu mampu memberikan reward yang cukup besar. Namun dari 100, kita angka 100 teman-teman ya, hanya 20% aja yang mampu bertahan, yang dia konsisten, dan dari 20% itu ada 20%-nya lagi yang betul-betul dia sudah trading for living. Artinya memang jumlahnya sedikit. Nah, kenapa? Karena ilmu dan strateginya memang banyak di media YouTube, banyak ya media sosial lainnya, akan tetapi tidak semuanya dibuka ya. Banyak pengecualian dari strategi tersebut yang di-share itu yang tidak di-share. Saya sudah menggunakan banyak strategi, itu dari SNR, dari SND, dari chart pattern, trendline, indikator sudah, bahkan yang terbaru SMC juga saya sudah mempelajarinya selama 2 tahun. Akan tetapi saya punya benang merah. Ada benang merah yang bisa saya tarik bahwa semua strategi itu bagus. Ya, hanya saja apakah kita fokus hanya satu strategi yang kita dalamin. Ya, mungkin saja teman-teman ada yang mempelajari SNR tapi teman-teman belum maksimal, kemudian teman-teman memutuskan untuk ganti strategi. Ataupun teman-teman mempelajari SND namun teman-teman kepengennya adalah winning rate-nya tinggi dan teman-teman gak berhasil, kemudian teman-teman ganti strategi. Terus dan terus dan terus. Itu wajar ya. Karena kita trading itu menggunakan uang beneran. Jadi kita juga pasti pengen memaksimalkan uang yang kita punya, kita juga nggak pengen rugi gitu ya. Teman-teman ganti strategi karena mengalami kerugian. Oke. Jadi Mas Vero wajarkan saja. Ya, akan tetapi kita akan kembali kepada analogi di mana kalau misalnya teman-teman seorang prajurit, ya, di mana teman-teman itu dilatih, ya, dan setiap prajurit itu pasti punya kelebihan, ya, saat mereka ditempatkan di medan perang. Ada yang dia jadi sniper, ada dia yang megang tank, ya, teknologi, kemudian senjata, laras pendek, laras panjang, ya, itu kan masing-masing akan dibagi. Ya, kamu cocoknya megang ini, kamu cocoknya megang ini, kamu cocoknya megang ini. Sama dengan trading. Kalau misalnya ada seorang prajurit tangan kiri megang pisau, pegang pedang, tangan kanan megang pistol, megang rudal, ya, basoka, megang panah, ya, terlalu banyak senjata, alhasil mana yang bisa maksimal? Ya, teman, keburu didor manten sama lawan. Begitu kita mau narik panah, kalau didor manten. Sama dengan trader, teman-teman. Mungkin video ini akan lama, ya, akan membosankan, tapi ya Mas berusaha untuk memberikan pencerahan aja dulu, ya. Jadi kalau terlalu banyak strategi juga nggak bagus, terlalu banyak senjata juga nggak bagus,
Ya, kita harus menguasai satu senjata yang benar-benar itu mematikan. Ya, yang benar-benar itu kita kuasai. Apa kelebihan dan apa kelemahan dari senjata kita. Jadi teknik trading juga karena dia banyak, jadikanlah itu sebagai senjata. Ya, cukup kalian tuh sekedar tahu saja dari SNR, SND, SMC, kalian cukup sekedar tahu. Tapi mana yang akan jadi kalian fokuskan. Kalian harus harus bisa memutuskan mana strategi yang akan saya gunakan untuk trading. Apakah saya akan menjadi SND trader, atau saya fundamental trader, atau saya SNR trader, atau apapun itu, teman-teman harus bisa mengambil keputusan. Nah, di sini Mas Vero itu mau memberikan satu pencerahan, ya, semoga ya dapat mencerahkan teman-teman. Ini berlaku baik teman-teman yang pemula atau teman-teman yang sudah bertahun-tahun, akan tetapi belum juga membuahkan hasil. Semoga apa yang Mas Vero sampaikan di video ini itu dapat memberikan satu manfaat atau satu hal yang mungkin teman-teman cari selama ini. Oh, ini ternyata jawabannya. Jadi teman-teman jangan pernah skip video ini sampai selesai. Oke, pastikan kalian tonton sampai selesai. Ya. Karena Mas berusaha untuk memberikan daging, ya, istilah teman-teman di Forex itu daging gitu. Nah, jadi gini. Pelaku trading itu dikenal itu memang kan ada dua. Ya, ada retail trader, ada bank atau institusi di dalamnya. Ya. Mas Vero, teman-teman semua itu di sini posisinya. Retail. Kenapa? Karena kita entry-nya kecil. Ya. Kita masuk market dalam jumlah modal yang kecil. Teman-teman jangan merasa satu lot itu udah besar. Itu masih kecil, teman-teman ya. 100 lot juga masih kecil, teman-teman. Bank institusi itu masuknya, teman-teman kan tahu transaksi forex per hari itu sekitar 6 sampai 7 triliun. Bukan rupiah tapi dolar. Ya. Ini karena ini, teman-teman ya. Oke. Karena institusi mereka masuk dalam jumlah yang banyak. Jadi kita nggak tahu nih ini candle daily. Ini candle 1 jam. Ini ada berapa ratus miliar, ada berapa triliun kah di sini? Kita nggak tahu. Kita nggak punya data. Tapi kita tahu bahwa dari transaksi itu sekian triliun per hari. Oke. Jadi kita harus sadar diri. Ini ada misalnya di sini QM, Quasimodo, teman-teman SND. Buyer masuk. Masuk 0,01, berharap turun. Kita masukkan 0,01, teman-teman berharap turun, belum ada konfirmasi. Ya. Kecuali kalau teman-teman masuknya 1000 lot, 1 juta lot, ya mungkin ada pergerakan rejection. Ya. Tapi 0,01, 0,1. Oke. Nah, disinilah penting menurut Mas Vero itu adalah teman-teman tuh harus mempelajari, ya, retail, jenis pergerakan retail trader dan bank ini, ya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat dan pengen part berikutnya, teman-teman, setelah nonton video ini, teman-teman silahkan jawab di komentar, ya. Oke, kita lanjut ke sini. Kenapa Mas kita perlu belajar ini? Teman-teman, yang kita lihat di market itu adalah chart, grafik, bukan angka. Kita nggak tahu di sini angka berapa. Ya, adapun volume cuman garis. Walaupun memang ada depth of market, ya ngasih tahu. Tapi itu berbayar dan kita juga nggak membiasakan dengan itu. Oke, kita murni melihat chart di sini. Dan juga kita lihat secara fundamental. Nah, kita perlu tahu bahwa market itu bergerak. Bukan ada yang menggerakkan ya teman-teman, tapi memang dia secara alami itu bergerak. Karena perilaku dari ini, ya, retail trader, bank, institusi, dan kebijakan. Ya, kebijakan bank sentral. Kalau kita pakainya SAU-USD ya The Fed, ya, terhadap USD kan. Gitu. Dan ada beberapa indikator yang dapat menggerakkan harga. Ya, mungkin itu nanti di video part berikutnya. Nah, di sini Mas akan jelaskan ciri-ciri retail trader. Ya, teman-teman masuk 0,1 ya paling bergerakannya kayak gini. Ya. Kayak gini.
kecil. Ini pergerakannya kecil. Ya, ini retail trader, teman-teman ya. Contoh mana retail trader nih? Kecil. Ya kan sedikit. Ini retail trader. Ya. Mana institusi? Mana bank? Ini. Naik nih retail trader, tiba-tiba boom. Ini. Ya, penurunan yang sangat drastis. Berarti di situ ada bank, institusi yang masuk. Paham? Ya. Jadi kalau teman-teman lihat market kayak gini, ini tuh ini kawan-kawan kalian. Ini tertatih-tatih naiknya nih. Nggak ada duit di sini. So jadi tunggu aja. Tunggu mana bank masuk. Atas, bawah. Kalau tiba-tiba misal boom, ya kita buy lah. Bank masuk. Kalau kayak gini kita sell lah. Tunggu dia retracement. Itu. Ya. Mas gak semudah itu. Yes. Gak semudah itu. Tapi kita gak bodoh. Artinya kita gak akan marking tuh SNR, SND, SMC. Yang dimana itu zonanya retail trader. Kita gak akan marking tuh. Misal sini ada order block retail trader. Berapa sih ordernya? Kita gak akan marking. SNR support. Berapa sih di sini buyer yang masuk di sini? Kita gak akan marking. Jadi gak semua SNR, gak semua SND, gak semua order block itu kalian harus marking. Gak semuanya. Ya. Pilih-pilih lah. Ya. Contoh nih. Ya ini retail trader. Set turun. So, sini adalah bank. Sini juga adalah bank. So, apa yang terjadi? Sini turun. Sini turun. Itu teman-teman. Ya. Jadi kita hanya marking, ingat zone di mana bank masuk. Makanya Mas Vero itu ya. Sebelum Mas buat channel ini, Mas itu ada kelas ya untuk melatih trader. Itu Mas itu memang membuka Bang Odor Academy. Tapi untuk sekarang udah tutup teman-teman ya. Mas gak buka lagi. Gitu. Mas hanya fokus di grup itu. Ya Mas kasih signal gitu ya. Untuk teman-teman kita profit bareng-bareng. Dan itu gratis. Dan para student Mas juga mereka membuka channel. Ya gitu. Jadi gak semuanya zone kita akan marking. Ingat teman-teman. Karena bagi Mas Vero itu baik itu SNR, baik itu SND, baik itu order block, semuanya bagus. Bagus. Semuanya bagus. Ya gak boleh lu anak SNR bilang SND jelek. Lu anak SND bilang SNR jelek. Lu anak SMC bilang SND SNR jelek. Gak boleh. Yang ada debat kusir. Ya. Yang membedakan contoh ini ya, ini contoh aja. Perbedaan SNR, perbedaan SND. Ini contoh misalnya. Ini candle bearish. Kemudian di sini adalah candle bullish. Tinggal kita ganti nama, ganti warna aja kan. Ini jangan dulu ini dong. sabar teman-teman ya. Kayak gini kan. Ada shadownya. Ini contoh untuk membedakan ya. Jadi sebenarnya semuanya sama. SNR, SND, SMC. Oke. Yang penting kalian tuh ada zone aja. Kalau SNR biasanya itu akan marking dari open close body sampai shadow. Itu adalah SNR. Kayak gini. Kalau supply demand dari shadow sampai body sini. Demand zone. Dia akan ambil sini.
Ya, tuh. Order block sama. Order block sama, teman-teman ya. Order block tuh sama, shadownya ambil di sini dan sampai sini. Ya, bahkan ada lagi rejection block di sini. Ini ketika di reframe ke lower time frame. Ya, sama aja lah. Ya, intinya zone itu sama aja. Gitu. Nggak ada yang beda, nggak ada yang beda, hanya ya markingnya aja sebenarnya. Ya. Cuma intinya kan kita hanya marking di mana di situ tuh adanya bang order saja gitu. Ya. Jadi kalau nggak ada bang order ya nggak usah kita marking. Ya lu nggak usah trading lah. Tunggu aja. Tunggu masuk baru lu trading. Ya, kecuali kalau lu udah mantap ya lu bisa main ke lower time frame, tapi harus tahu lower time frame tuh apa namanya, target sampai mana itu harus tahu juga. Ya, insya Allah Mas Vero akan share ke teman-teman semua ya di channel ini ya. Kalau mau lebih banyak silahkan masuk ke Telegram. Di sana ada ebook, ada video, teman-teman ya. Silahkan masuk ke sana gratis. Ya. Jadi Mas akan support kalian teman-teman satu. Ya, Mas Vero akan support kalian tuh untuk grow account. Ya. Kenapa? Karena Mas ada grup Signal di mana Mas akan support kalian untuk grow account dan Mas juga akan support ilmu agar kalian sudah growth, kalian bisa trading mandiri. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi bab pertama ya, teman-teman akan mempelajari pergerakan retail trader, bank, kemudian itu adalah setup ya, karena ada dua setup dalam trading tuh, dua jenis tipe setup teman-teman ya. Kemudian nanti juga ada belajaran tentang bagaimana menganalisa ya fundamental, hal-hal yang dapat mempengaruhi pergerakan gold gitu. Bahkan juga teman-teman akan belajar tentang konfirmasi apa yang betul bahwa di situ dia mau naik dan mau turun, sehingga teman-teman ketika sudah ada konfirmasi, Mas mau bisikin pakai lot yang gede. Oke, itu aja. Itu aja video kali ini. Teman-teman jangan lupa share ya kalau teman-teman seneng, teman-teman pengen video lagi selanjutnya, teman-teman subscribe, teman-teman silakan komen, teman-teman tuh trading udah berapa lama, teman-teman posisi plus minus ya, teman-teman kalau sudah join Telegram silakan juga komen ya, teman-teman silakan teman-teman komen dan jangan lupa teman-teman share. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat semangat. Oke, see you.